tidak benar. Oke, kita pada pelajaran hari ini akan belajar tentang kerajaan-kerajaan yang bergejolak dulu. Kemudian ada tokoh-tokoh kerajaan bergejolak Hindu di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah peninggalan bergejolak Hindu di Indonesia. Tadi kerajaan yang pertama tadi berdiri di terletak di daerah mana? Ada yang tahu? Kalimantan Timur. Tempatnya di mana? Daerahnya? Tepi Sungai Mangap. Daerah lupa. Ya. Tahu. Muara Kaman. Tempatnya di tepi Sungai Mahakam. Kemudian kerajaan Kutai ini berdiri pada tahun ada itu? Ya, abad ke-40 Masehi, 44 Masehi ya, atau 400 sampai 500 Masehi. Kemudian kalau di sini kerajaan tertua ya, Kutai itu adalah tertua dari 4 yang kerajaan tadi. Kemudian kalau kerajaan ini pasti ada apanya? Rajanya. Raja yang pertama raja siapa? Ini murid-muridnya ada yang butuh penanganan kesulitan. Kerajaan Kutai ini kok bisa disebut kerajaan Hindu? Karena apa? Karena tadi letaknya di Sungai Mahakam. Karena mempunyai hubungan dengan perdagangan Hindu. Ya, jadi India tadi kan menganut agama Hindu ya. Kemudian kan ada hubungan nih, hubungan perdagangan. Jadinya ikut yang Kutai ini kemudian ikut menjadi Hindu. Kenapa kok bisa memiliki hubungan? Buktinya apa? Dibuktikan dengan prasasti Dipa. Apa itu prasasti Dipa? Prasasti Dipa itu adalah tulisan klasik dari India. Kemudian isinya itu kepercayaan-kepercayaan Hindu, Buddha, dan sebagainya ya. Kemudian kerajaan Tarumanegara terletak di mana? Terletak di Sungai Citarum di Jawa Barat. Di Jawa Barat ya. Tepatnya di Banten. Ada yang pernah ke Banten? Belum. Ada yang punya saudara di Banten? Tidak. Oke. Terus tahun berdirinya itu 358 Masehi. Ada yang sudah lahir? Kemudian yang ketiga tadi kerajaan mana? Kediri. Letaknya di mana? Jawa Timur. Nah, kerajaan Kediri ini muncul karena ada perpecahan dari kerajaan Medang dengan kerajaan
dari ibu kota Daha. Nah, itu akibat munculnya itu karena ada perpecahan tadi ya. Apa tadi ibu tadi? Ibu tadi bilang apa? Perpecahannya? Perpecahan antara kerajaan Medang dengan ibu kota Daha. Nah, begitulah munculnya. Kemudian tahun berdirinya itu 1045 Masehi ya. Berdirinya kerajaan berdiri tersebut ada di Jawa Timur. Selanjutnya ada kerajaan apa yang keempat tadi? Singasari. Singasari ini kalau yang berdiri tadi dari Jawa Timur. Kalau yang Singasari dari Malang. Jawa Timur. Malang itu mana? Jawa Timur juga ya. Berdiri sekitar 1222 tahun. Tahun berdirinya tahun berdirinya 1222 Masehi ya, mohon maaf. Yuk, tadi kerajaan Kediri tadi dari mana? Jawa Timur. Kemudian kerajaan Tarumanegara. Itu ya tadi sudah ingat? Kita berlanjut ke tokoh kerajaan Kutai. Iya. Kerajaan Kutai, kalau di kerajaan itu pasti ada raja. Nah, untuk kerajaan Kutai ini raja yang pertamanya yaitu Kunda. Kunda ini adalah pendiri kerajaan Kutai pertama yang ada di Indonesia. Nah, dalam pemerintahan Kunda ini, pemerintahannya itu belum tersusun, belum sistematis, belum rapi, rakyatnya belum ini ya, belum terkondisi dengan baik karena masih raja pertama Kunda. Kemudian Kunda ini sudah singkat cerita sudah tidak memerintah lagi di kerajaan Kutai dan dilanjutkan oleh Aswawarman. Raja Aswawarman ini siapa? Anaknya Kudungga. Iya, anaknya Kudungga. Bentar ya. Lain halnya kalau yang Aswawarman ini pemerintahannya sudah tersusun dengan rapi, tidak seperti yang Kudungga yang pertama ya. Nah, ini sudah mulai rapi, sistem pemerintahannya. Kemudian lagi singkat cerita Aswawarman ini sudah tidak memerintah kerajaan Kutai, kemudian dilanjutkan oleh Mulawarman. Mulawarman ini juga tadi ya anaknya, putranya dari Raja Aswawarman. Jadi kerajaannya ini turun temurun dari keturunan 1, kemudian 2, 3. Nah, dalam kerajaan Mulawarman ini merupakan masa-masa emas atau kejayaan yang Mulawarman ini karena perekonomian
Kemudian singkat cerita, ini kerajaan kita ini runtuh pada masa kerajaan Maharaja Dharmasetia. Nah, Maharaja Dharmasetia ini tewas karena di tangan Raja Kertanegara. Kemudian itu untuk kerajaan kita ya. Sekarang kita balik ke kerajaan kedua tadi. Tarumanegara. Sudah ini ya. Sudah bosan ya. Sudah mengantuk. Masih ingat untuk wow tadi yang diajarkan ibu? Anak-anak masih ingat? Ibu minta ada yang memimpin di sini. Siapa yang berani memimpin? Tepuk wow. Bila rasa lagi. Yang paling belakang. Tadi sudah yang putri, sekarang yang putra. Yuk. Di sini ya, di depan. Kita berikan aplaus dulu ya. Dimulai. Yuk dimulai. Sapu, wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Sekali lagi. Sapu, wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Udah, kembali kita beri aplaus ya. Walaupun duduk di belakang jangan ngantuk ya, ibu mohon jangan ngantuk. Kita akan berlanjut lagi soalnya. Di kerajaan yang kedua tadi Tarumanegara. Tokoh dari kerajaan Tarumanegara yaitu yang pertama ada Raja Jayasinghawarman atau bisa disebut juga Raja Dirajaguru. Raja Dirajaguru ya. Itu memerintah sekitar tahun 358 Masehi sampai 382 Masehi. Berapa tahun ini? 24 tahun dia memerintahnya ya. Jayasinghawarman. Jayasinghawarman ini siapa sih, Bu? Ada yang tahu nggak? Ibu, gimana siapa sih Bu ini Jayasinghawarman ini? Jayasinghawarman ini adalah pedagang dari India. Jadi bukan keturunan asli Indonesia. Jadi Jayasinghawarman ini sebelumnya sudah memiliki kerajaan nih. Sebelumnya sudah memiliki kerajaan. Nama kerajaannya Salakanegara. Salakanegara. Kemudian dia raja pertama yang memerintah kerajaan Tarumanegara. Raja Jayasinghawarman ini singkat cerita sudah tidak memerintah karena dia bertapa, kemudian digantikan oleh putranya namanya Dharmayawarman. Ini adalah anaknya.
sampai 434 Masehi. Pada masa Purnawarman ini mengalami kejayaan karena perekonomiannya berkembang pesat ya. Selain perekonomiannya juga pertaniannya juga mengalami perkembangan. Kemudian ada peternakannya juga maju ya, maju. Diketahui kalau yang peternakan ini Raja Purnawarman ini sudah menyumbang 1000 sapi untuk Brahma itu seperti sesembahan ya. Artinya kemudian kerajaan Tarumanegara ini mengalami kemunduran ketika dipimpin oleh Raja Sudarwarman. Disebabkan Raja Sudarwarman ini sudah tidak peduli lagi mengurusi rakyatnya ya, sudah tidak peduli terhadap masalah dalam kerajaan bawahannya. Kemudian dia juga mendirikan kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh ini didirikan oleh cucunya yang ke-8. Nah, runtuh disebabkan karena pewaris yang raja yang ke-12 ini tidak memiliki seorang putra laki-laki ya, melainkan punya putri, 2 putri saja, sehingga tidak bisa melanjutkan kepemimpinan selanjutnya. Kemudian lanjut lagi, tadi yang ketiga kerajaan Kediri yang berada di Jawa Timur. Tadi munculnya kerajaan Kediri ini disebabkan oleh perpecahan antara kerajaan Medang dan ibu kota Padang. Tokohnya kerajaannya ya, rajanya yang pertama ada Raja Jayawarsa. Raja Jayawarsa ini raja pertama yang memerintah kerajaan Kediri. Kemudian dibuktikan oleh apa kok bisa dikatakan memerintah pertama? Dibuktikan oleh adanya peninggalan berupa prasasti Sirah Keting pada tahun 1104 Masehi. Terus kemudian raja yang kedua Raja Bhameswara. Pada masa pemerintahan Bhameswara ini masa pemerintahannya stabil ya, tidak turun dan tidak maju. Prasasti ini juga muncul, ada prasastinya ya. Prasastinya itu itu ada dari negara-negaranya. Selanjutnya adalah Prabu Jayabaya. Ini pada masa Prabu Jayabaya ini juga mengalami kemakmuran karena hasil perkebunan dan pertaniannya yang melimpah. Kemudian ada Raja Saweswara. Nah, raja ini, kalau yang Saweswara ini terkenal karena dia itu terkenal karena ketaatan agamanya. Kemudian ada lagi Raja Gandra.
Suara ini berkuasa pada tahun 1171 Masehi dengan gelarnya Abhisekanya. Abhisekanya itu kayak pemuka agama, ahli agama gitu ya, tapi dalam agama Hindu. Kemudian ada Raja Gandra. Raja Gandra ini memimpin kerajaan Delhi, memberikan gelar kepangkatan dalam istana dengan nama hewan. Gelar kepangkatannya dengan nama hewan ya, kalau dia Raja Gandra. Kemudian ada lagi Raja Kameswara. Ini juga mengalami kemajuan yang pesat karena ada kitab Smarandana yang ditulis oleh Empu Dharmaja. Kemudian ada lagi Kertajaya. Kertajaya ini memerintah selama 32 tahun lamanya. Sangat yang Kertajaya ini terkenal dengan Dandang Gendis. Dandang Gendis ya pada masa pemerintahnya. Selanjutnya ada kerajaan Singasari. Tadi berdirinya di mana? Malang. Tokohnya ada Ken Arok yang pertama. Ken Arok ini pemerintah raja pertama yang ada di Singasari. Terus yang kedua ada Anusapati. Anusapati ini adalah anak dari Ken Arok. Ken Arok ini bisa selesai memerintah ini karena dia itu dibunuh oleh anaknya sendiri, yaitu Anusapati. Kemudian ada lagi Tohjaya. Tohjaya ini juga saudara dari Anusapati. Anusapati ini juga tidak memerintah lagi karena dibunuh oleh Tohjaya dengan keris yang sama ya, dengan keris yang sama seperti Anusapati membunuh Ken Arok ayahnya sendiri. Kemudian ada Wisnuwardana. Terus juga ada Kertanegara. Kita next lagi peninggalan bercorak di Indonesia. Ada 4 ya. Yang pertama ada prasasti, kemudian yang kedua candi, yang ketiga arca atau patung, dan yang keempat kitab. Kita lanjutkan. Yang pertama ada prasasti. Prasasti ini disebut juga dengan batu tulis. Jadi ada batu kemudian ditulis. Nah biasanya menggunakan huruf Sanskerta atau huruf Pallawa atau bahasa Sanskerta dengan bahasa Melayu kuno dan Jawa kuno. Ada prasasti Himpa yang ada di Kalimantan Timur. Prasasti Himpa ini dari kerajaan mana? Ada yang tahu nggak?
Kutai. Kutai. Benar, ini dari kerajaan Kutai negaranya ya. Ini gambarnya. Ini ada tulisan dari batu, tapi ada tulisannya itu menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti Pasir Awi Bogor. Ini berasal dari kerajaan Tarumanegara. Prasasti Pasir Awi Bogor dari Bogor. Nah, ini gambarnya. Ada jejak ini ya. Jejak telapak kaki. Itu menggambarkan kekuasaan yang ada pada saat itu. Ini Raja Purnawarman. Raja Purnawarman. Kemudian ada prasasti kebun kopi dari Bogor. Ini juga dari Tarumanegara. Ya, ini gambar prasastinya seperti batu ya. Terlihat tidak? Ada prasasti Ciaruteun dari itu dari Bogor. Juga dari kerajaan Tarumanegara. Ini gambarnya. Ini gambarnya ya anak-anak. Lalu ada tulisan ini ya. Tulisan tidak bisa dibaca ya mungkin kalau saat ini karena ini zaman dahulu menulisnya di batu dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dan lagi ada candi. Yang keempat tadi peninggalan sejarahnya ada candi yang kedua. Candi ini berupa bangunan. Nah, ini berfungsi untuk tempat beribadah. Kalau orang dulu itu beribadahnya di candi. Ini saat ini juga ada yang beribadah di candi. Yang beragama Hindu. Nah, candi-candi ini juga dijadikan tempat pariwisata buat pembelajaran ya. Yang pertama ini ada Candi Prambanan. Ada yang sudah pernah ke Candi Prambanan? Pernah? Tempatnya di mana? Di sana. Di sana di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah ya. Kemudian ada lagi Candi Jago. Candi Jago ini berasal dari peninggalan sejarah Kerajaan Singasari. Bentuknya seperti jago ya, kalau tidak mati. Candi Dieng dari Wonosobo, Jawa Tengah. Di Wonosobo, Jawa Tengah. Ini gambarnya Candi Dieng. Ya, ciri-ciri candi-candi Hindu yang ada di Indonesia. Kalau yang untuk kerajaan Hindu ini ciri-cirinya ramping ya. Ini ramping. Ramping. Kalau yang Buddha beda lagi. Ciri-cirinya. Kemudian ada peninggalan sejarahnya itu berupa arca atau patung. Nah, patung ini sebagai benda tiruan.
di luar dari tokoh yang dihormati. Yang pertama ada patung Airlangga. Ini gambarnya ya anak. Patung Airlangga. Kemudian yang kedua ada patung Garuda Wisnu. Pakai rencana nggak Bu? Iya, ada rencana ya Bu. Peninggalan sejarahnya ada kitab Maradana. Kitab ada yang tahu kitab? Kitab itu adalah buku sejarah. Ada karya sastra. Kitab Semaradana ini dari kerajaan Kediri. Peninggalan sejarahnya Semaradana. Kemudian ada dari Kediri lagi, kitabnya Arjuna Wiwaha. Kitab Arjuna Wiwaha ini juga dari kerajaan Kediri, peninggalan sejarahnya. Kitab buku ya. Ayo. Masih semangat? Ingat apa yang diterangkan ibu tadi? Tadi peninggalan sejarahnya ada apa aja? Bagaimana kalau kita sedikit bermain? Mau tidak? Mau. Oh ya. Oke, di sini ibu punya apa ya ini? Punya apa Bu? Apa ya? Apa sih? Apa dia? Namanya adalah papan Putakesi. Tahu nggak? Papan Putakesi itu apa? Tahu. Putakesi itu ular. Mau nggak main sama ibu? Mau ya, biar nggak ngantuk ya. Yang pojokan ngantuk? Ya. Itu yang pojokan kenapa itu? Ngantuk. Oke, kita main ya, biar nggak ngantuk ya. Mainnya adalah kita melakukan 2 sesi ya, 2 sesi permainan. Siapa yang mau menjadi sesi pertama? Yang ngantuk-ngantuk itu maju. Bagian depan, bagian tengah, bagian belakang. Ya maju. Oh ya, mari maju. Oke.
Nanti membukanya ya bersama-sama. Terus juga kajian nanti ya bukanya. Sudah mendapatkan ya kita kuliahnya, boleh dibuka. Dapat nomor berapa? 2. Nah, yang 2 mengambil 2, yang 5 mengambil nomor 5. Oke, ambil berikan dulu ya. Sudah mendapatkan? Sudah mendapatkan? Sudah. Sekarang lihat itu gambar apa? Prasasti. Prasasti apa? Ini namanya prasasti Yupa. Terus yang Rasul mendapatkan Kitab Semarang. kemudian Nabi mendapatkan kitab Al-Junawi. Masih ingat tadi berasal dari mana saja? Ingat. Dari mana? Kutai, Bu. Iya, namanya apa? Yupa. Prasasti Yupa. Kemudian Mbak Rasul mendapatkan kitab apa itu? Semaradana. Dari mana? Kediri. Iya, benar. Terus Mbak Rasul mendapatkan kitab apa? Kitab Al-Junawi. Bisa ditunjukkan kitabnya? Ya, gambar kitab. Berarti cuma anak-anak semua menyimak dengan baik ya. Kemudian itu dari mana? Kediri itu asalnya dari daerah mana? Iya benar. Sudah benar ya teman-teman kita lagi teman-teman tadi sudah benar menjawabnya. Jadi kasih poin ya buat yang bisa. Terima kasih, Bu. Ya. Ini sesi pertama sudah selesai. Kemudian sesi yang kedua. Ayo, sesi yang kedua siapa? Tadi sudah yang perempuan, sesi sudah yang belakang sudah saja. Yang seperti yang sesi pertama yang mengambil nomor ujian di kantong SI. Bisa dibuka. Membukanya nanti ya. Simpan dulu. Yuk dibuka bersama-sama. Nggak bisa ditunjukkan ke teman-teman mendapatkan gambar apa itu? Bisa dilihat ya. Kalau dilihat ya, kalau dilihat ya. Dari kelihatan. Dari Mas Ari mendapatkan gambar apa itu? Candi Prambanan kayaknya.
Maaf, saya pernah. Kemudian Mas Rasid mendapatkan apa? Aku baru dari sini. Oh iya. Ya. Kemudian Mas Rizky mendapatkan apa? Lengkap katanya tadi. Apa itu? Mas kata-katanya tidak ada. Tahu dulu. Nggak tahu. Makanya tadi kan tidak saat Kayaknya Bu. Satu kali. Ternyata saya Bu. itu adalah prasasti Ciau Tadi prasasti Ciau tadi berasal dari mana? Lupa Bu. Mungkin teman-teman bisa membantu. Iya, dari Bogor. Kalau dari Bogor itu berarti maksudnya Jawa Barat. Jawa Barat tadi kerajaan apa? Tarumanegara. Terus kemudian next Mas Nasi mendapatkan apa itu? Patung Garuda Wisnu. Dari mana? Lupa itu. Dari kerajaan mana tadi lupa? Lupa ya. Dari kerajaan mana anak-anak? Tahu. Tadi loh, belum jelaskan. Mbak Noni tahu tidak? Ini dari kerajaan Tarumanegara. Kemudian Mas Ari mendapatkan apa? Prambanan. Nah, Candi Prambanan berasal dari mana? Dari mana ya? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah tadi kerajaan mana? Dari kerajaan mana? Dari kerajaan mana tadi? Anak-anak bisa membantu temannya. Tadi dari kerajaan mana itu Prambanan? Singasari. Singasari ya. Oke, jadi tepuk tangan buat teman-teman yang sudah maju. Belajar kembali ya. Simak dengan baik materi materi. Oke. Sudah belajar hari ini dengan baik. Teman-teman masih semangat? Masih. Oh, anak-anak masih semangat? Masih. Oke. Ibu tes lagi, boleh? Boleh. Ada yang mau maju ke depan? Nggak ada. Oke, biar ibu aja. Cobain ya. Terus saya apa? Tepuk wow. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow. Oke, terima kasih. Jadi tadi kita belajar apa? Belajar mencorak hidup di Indonesia. Apa aja? Oke, ada 4 kerajaan ya. Untuk informasi saja dari Ibu. Jadi selain kita belajar tentang kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, ada satu kerajaan yang menarik nih buat anak-anak yang bernama Kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit ini termasuk kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kenapa dinamakan kerajaan
kebiasaan agama Buddha. Jadi sampai sekarang kerajaan Majapahit itu disebut dengan kerajaan Hindu-Buddha. Tuh. Kapan kerajaan Majapahit masuk ke Nusantara? Yaitu pada abad ke-13 sampai dan ke-16. Tuh. Tokoh kerajaan Majapahit, ya. Kerajaan Majapahit ini dirajai yang pertama yaitu bernama Raden Wijaya, yang bernama asli Kertarajasa Jayawardhana. Tuh. Nah, Raja Raden Wijaya ini luar biasa sekali karena dia termasuk raja pertama di kerajaan Majapahit. Namun ada yang lebih luar biasa sekali ya. Dia bernama Patih Gajah Mada. Nah, Patih Gajah Mada ini menjadi pemersatu ya Nusantara. Kemudian kita peninggalan Majapahit. Kita peninggalan Majapahit ini yang paling terkenal sekali yaitu kitab Sutasoma. Ya, kitab Sutasoma ini karya Empu Tantara. Kemudian bukti kalau kerajaan Majapahit ini ada di Indonesia yaitu adanya Candi Tikus. Ya, Candi Tikus. Kemudian Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu mau kasih tugas ke anak-anak. Ya. Nanti anak-anak boleh tanya dengan Bapak Ibu yang dari rumah atau kakak atau kerja kelompok. Mau? Ya. Oke, tugasnya yaitu mencari sejarah kerajaan Majapahit. Nah, besok kita pasukan ke depan, kita bahas bersama-sama. Siap? Siap. Oke, itu bahasan tentang kerajaan-kerajaan bercorak hidup di Indonesia. Untuk hari ini, tadi kita sebelum memulai pelajaran sudah dimulai dengan membaca doa sebelum belajar. Ada yang masih ingat doanya seperti apa? Ada yang masih ingat doa belajar? Angkat tangan, coba. Lanjut. Amin. Oke. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sudah belajar pada pertemuan hari ini. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ya tugasnya dikerjain. Oke. Oke, itu saja dari Ibu untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Ibu saat belajar bersama-sama. Ibu tutup ya. Mau pulang nggak? Oke, kita tutup dulu dengan membaca hamdalah.